Bola basket merupakan salah satu olahraga tertua di Indonesia. Tercatat, semenjak sebelum era kemerdekaan, olahraga basket sudah dipermainkan di berbagai daerah di Indonesia. Puncaknya, pada tahun 1951, akhirnya didirikanlah sebuah organisasi persatuan basket seluruh Indonesia, atau yang saat ini kita kenal sebagai Perbasi. Pemrakarsa dari badan olahraga ini adalah seorang pahlawan nasional berdarah Tionghoa, yaitu Tony Wen. Tony Wen, yang lahir di Bangka dari keluarga berada, merupakan salah satu pemuda yang turut mempertahankan kemerdekaan Indonesia di masa revolusi. Sebagai seorang pemuda yang punya banyak koneksi dan nekat, ia berhasil berjuang dengan cara yang cukup unik, yaitu menyelundupkan candu. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke videonya, buat kalian yang pengen bikin jersey basket custom, maka EZ Sportwear jawabannya. Di EZ Sportwear, kalian bisa bikin jersey satuan maupun dalam jumlah banyak. Kalian juga bisa minta tolong admin EZ untuk bantu mendesain jersey basket kalian supaya sesuai dengan keinginan dan selera kalian. Teman-teman juga bisa loh beli jersey basket NBA yang tersedia di Tokopedia dan Shopee mereka. Tunggu apa lagi? Segera cek EZ Sportwear di marketplace kesayangan kalian. Tony Wen lahir di Bangka pada 26 April 1911. Sedari lahir, ia sudah hidup dengan bergelimang harta. Meski lahir di era kolonial Belanda, namun ia dan keluarganya hidup enak. Itu karena ayahnya merupakan kepala parit di Bangka Belitung Tin Maskapai atau tambang timah Bangka Belitung. Karena berasal dari keluarga berada, akhirnya Tony pun punya koneksi dan privilege yang besar. Di masa mudanya, Tony bahkan sampai bisa menempuh pendidikan ke luar negeri. Tercatat, ia pernah belajar di Singapura, berkuliah di Yu Xiang University di Shanghai, serta Liang Nam University di Canton. Setelah menyelesaikan studinya, Tony Wen pun kemudian kembali ke Hindia Belanda, dan saat itu, ia pun langsung merantau ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, ia kemudian berkarya di dunia olahraga, termasuk salah satunya menjadi guru olahraga di Sekolah Tionghoa Hue Kuan Pahoa, atau yang saat ini dikenal dengan nama SMA Negeri 19 Jakarta. Selain mengajar olahraga, Tony juga sempat menjadi pemain sepak bola di klub profesional Union Max Strength. Ia merupakan kegemaran wanita di klub tersebut. Badannya yang gagah dan kumisnya yang estetik membuatnya diikuti oleh kaum hawa. BTW, ada fakta menarik. Sampai video ini dibuat, klub sepak bola Union Max Strength masih eksis di Indonesia. Saat ini, mereka berada di Liga 3 dan menjadi klub sepak bola profesional aktif tertua di Indonesia. Pada 1945, Indonesia pun akhirnya mendeklarasikan kemerdekaannya. Di era tersebut, kaum Tionghoa seperti Tony Wen sempat diragukan rasa nasionalisnya. Meski begitu, Tony dan kawan-kawan Tionghoa seperjuangannya dengan tegas menyatakan bahwa mereka ikut membela Indonesia, bukan Belanda atau Jepang. Setelah merdeka, nasib Indonesia tidaklah langsung membaik. Di saat yang sama, Belanda datang kembali dan mencoba mengambil apa yang dulu mereka sebut sebagai tanah jajahannya. Tony Wen, meski ia bukanlah tentara, tapi ia juga turut mengusir Belanda yang saat itu datang dengan cara angkat senjata. Ia dan pemuda-pemuda yang lain saat itu rela turun ke lapangan untuk beradu dengan tentara Belanda yang mencoba merebut kembali tanah air. Selain melakukan perjuangan lewat angkat senjata, Tony juga didaulat untuk melakukan misi rahasia yang berbahaya, yaitu menyelundupkan opium. Saat Indonesia baru merdeka, Indonesia mengalami kesulitan dalam keuangan. Kepemerintahan Indonesia dan perekonomian Indonesia belumlah stabil. Kondisi ini diperburuk dengan banyaknya militer Belanda yang berpatroli di era revolusi kemerdekaan untuk kembali merebut Indonesia, membuat Indonesia jadi tidak bisa melakukan kegiatan ekspor dengan baik. Menteri Keuangan Indonesia saat itu, Bapak A.A. Maramis, menyarankan supaya Indonesia mengekspor opium ke negara-negara lain di Asia Tenggara. Ia berkata, opium merupakan komoditas yang amat diminati, dan hasil ekspor tersebut dapat digunakan untuk membeli senjata atau untuk mengisi kekosongan kas negara. Untuk informasi, opium merupakan sebuah barang yang legal di era kolonial Belanda. Bahkan, di daerah Salemba, pernah dibuat sebuah pabrik opium raksasa yang digunakan untuk memproduksi opium dalam skala besar. Saat era Jepang, pabrik tersebut ditutup karena Jepang tidak ingin para romusanya lemas dan mabok. Meski ditutup, tapi opium mentah masih sangat banyak tersisa di pabrik opium tersebut, dan di era revolusi,
Menteri AA Maramis meminta supaya opium mentah tersebut dijualkan saja ke negara lain untuk mengisi kekosongan kas negara. Pemerintah pun kemudian menunjuk Tony Wen dan beberapa pemuda lain untuk menjalankan operasi berbahaya ini. Tony saat itu ditunjuk karena ia punya koneksi yang besar di Singapura. Operasi pun dilakukan. Pada 1948, Tony bersama beberapa rekannya, yaitu Subeni Sosro Supotro, Karkono Partokusumo, dan Lee Kwet Kian, saat itu membawa beberapa ton opium mentah lewat kapal. Operasi ini dilakukan secara diam-diam karena Belanda saat itu masih aktif mengawasi tanah Indonesia. Pengiriman opium yang seharusnya bisa dilakukan dengan cepat dan mudah berubah menjadi pengiriman yang lambat dan penuh dengan hati-hati. Tony, yang saat itu seharusnya tinggal lurus saja dari Jakarta ke Singapura, harus mengambil jalan memutar supaya tidak diketahui oleh Belanda. Operasi ini pun berhasil. Tercatat, di tahun tersebut, Tony dan rekan-rekan berhasil mengirim 4 ton opium ke Singapura. Sebagai ganti dari opium, pembeli di Singapura saat itu mengirimkan senjata serta uang untuk pemerintah Indonesia. Usai opium habis dan negara Indonesia sudah terbebas 100% dari Belanda, Tony pun kemudian kembali fokus kepada dunia olahraga. Di awal 1950-an, Tony dan beberapa rekannya yang merupakan pencinta basket mendirikan sebuah organisasi persatuan basket, yaitu Persatuan Basketball Seluruh Indonesia. Organisasi ini kemudian berganti nama menjadi Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, atau yang saat ini kita kenal sebagai Perbasi. Di awal kemunculan Perbasi, olahraga basket di Indonesia belum terlalu dikenal oleh dunia. Meski begitu, seiring berjalannya waktu, Indonesia semakin handal dalam basket. Puncaknya, pada era 60-an, seorang pemain basket Indonesia, Sonny Hendrawan, berhasil membawa Indonesia ke kancah dunia. Indonesia saat itu merupakan negara top, berhasil bersaing dengan banyak negara kuat di Asia. Sayangnya, ketua Perbasi pertama, Tony Wen, tidak sempat melihat kejayaan basket Indonesia di era 60-an. Pada 30 Mei 1963, di usia yang baru menginjak 52 tahun, Tony meninggal dunia karena sakit parah. Jasad Tony kemudian dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Tony bukan hanya sekedar atlet dan pendiri Perbasi, tapi ia juga merupakan seorang pahlawan yang berani angkat senjata dan melakukan operasi opium yang berbahaya. Saat ini, Indonesia sudah mandiri dan merdeka. Bola basketnya pun sudah terbilang cukup maju. Meski basket kita saat ini tidak seberprestasi di era 60-an dulu, tapi paling tidak terlihat bahwa olahraga basket kita sudah menuju ke arah yang lebih baik. Kemasan liga terlihat manis, pemain-pemain kita banyak yang bermain di luar negeri, dan prestasi mulai terlihat. Semoga saja perjuangan dari Tony Wen dapat diteruskan oleh kita saat ini. Baiklah semuanya, inilah akhir dari video ini. Jangan lupa juga untuk kepoin EZ Sportwear. Buat kalian lagi cari jersey basket NBA atau membuat jersey custom, EZ Sportwear jawabannya. Oke teman-teman, sekian video pada hari ini. BTW, Ina Basketball minggu ini akan mengadakan acara mabar basket yang terbuka untuk umum. Untuk teman-teman yang minat, teman-teman bisa langsung saja join WA group yang ada di kolom deskripsi di bawah ya. Baiklah, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.